Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan vektor di R3-nya. Yang saya akan jelaskan di sini adalah sistem koordinat ruangnya, jarak 2 titik dalam ruang, vektor basis IJK, operasi vektor, titik-titik segaris, perbandingan vektor, vektor yang saling tegak lurus, dan juga akan saya jelaskan proyeksi vektor pada vektor lain. Sistem koordinat ruang. Pada sistem koordinat ruang terdapat 3 sumbu yang saling tegak lurus. Ketiga sumbu tersebut umumnya diberi nama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X dan sumbu Y terletak pada sisi lantai. Jadi kalau dilihat dari gambar di sini, ini adalah yang X-nya. Ini X dan ini Y-nya. Lalu sumbu Z terletak pada garis yang tegak lurus dengan lantai. Ini sumbu Z-nya. Ya, kalau dilihat dari gambar di sini. Nah, contoh soal, gambarlah titik P 4,5, min 2. Jadi langkah pertama kita buat dulu gambar sumbu X, Y, Z-nya. Jadi ini X, Y, Z ini kalau misalkan di gambar seperti tadi, ini di sisi lantai ya, ini tegak lurus. Cara gambarnya seperti apa? Kalau biasanya kan koordinat kartesius yang Y ini itu adalah X, Z itu Y, koordinat kartesius biasa. Tapi kalau untuk di vektor, X-nya diganti Y dan Y-nya diganti Z. Untuk X-nya sendiri adalah kita buat membentuk sudut 45 derajat di antara sumbu Y yang negatif dengan sumbu Z negatifnya. Jadi ini untuk X yang positif sebelah sini. Bentar. Nah, ini untuk X positif di sini. Di sini untuk X yang negatif. Di sini Z positif, di sini untuk yang Z negatif, di sini Y positif, dan di sini untuk yang Y negatifnya. Tuh, karena di sini soalnya 4,5, min 2 berarti X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya min 2, X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita pertemukan dengan nanti Y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan 4,5, ini baru X dan Y-nya saja ya. Ini yang 4,5, yang X, Y-nya. Untuk Z-nya sendiri berarti min 2. Nah, gambarnya sendiri begini. Min 2-nya ke bawah sebanyak ke bawah 2 kali. Jadi jangan dilihat dari sininya. Kalau kamu lihat di sininya min 2, ini kan min 1, min 2. Pasti nanti gambarnya titiknya di sini. Itu nggak mungkin. Jadi untuk meletakkan min 2-nya dilihat dari langkah ke bawahnya. Negatif 2 berarti ke bawah, Z positif kan Z negatif kan ke bawah, berarti ke bawah sebanyak 2 kali. Itu 1, 2 gitu. 2-nya kenapa nggak ngepas di sini gitu kan, ini 1 ini 2 kalau perhitungan ya. Enggak, jadi kita lihat ukurannya. Kalau misalkan kamu menggunakan penggaris, misalkan gambar jaraknya 1 cm 1 cm, berarti kalau min 2 cm ke bawah gitu. Kalau misalkan menggambarkan menggunakan penggaris, atau pakai penggarisnya misalkan setengah senti, berarti kalau 2 kali 1 cm seperti itu. Nomor 2, gambarlah titik-titik berikut. Untuk titik A 2,3, min 3. Nah, di sini X-nya 2, Y-nya 3. Ketemu di sini. Lalu min 3 berarti 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3, tergantung jarak dari, kalau misalkan saya lihat ini kan setengah senti ya, berarti kalau 3 itu 1,5 gitu. Terus yang B-nya juga sama, B-nya X-nya 3 berarti sini, tapi Y-nya min 4, 1, 2, 3, 4. Kita temuin, jangan dilurusin ya, karena kan X di sini negatif, jadi 4 langkah lah, 4 langkah kiri, 1, 2, 3, 4. Kita pakai penggaris gambarnya ya, kalau misalnya di buku ya yang benar. Jadi jangan lurus kamu gambar gini ya, jangan lurus seperti ini, itu salah gitu, karena X sendiri kan ini miring gitu, jadi jangan seperti itu. Lalu min 1 berarti ke bawah 1, maka titik B nya. Untuk C min 2, C nya X nya min 2 berarti ada di sini 1, 2, lalu Y nya 5 berarti 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pertemukan titiknya. Dengan Z nya 4 berarti ke atas 4 kali, 1, 2, 3, 4.
gitu, ada berapa. Tuh, ini titik Z-nya, titik C-nya. Lalu titik D-nya min 3, berarti X-nya min 3, 1, 2, 3. Kebanyakan ya, min 3. X-nya min 3, 1, 2, 3. Maaf, di sini berarti X-nya min 3. Y-nya min 5, berarti ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertemuannya di sini karena min 5-nya kan ini. Z-nya 4, berarti positif 4 ya. Positif berarti ke atas 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi bukannya nanti 4 yang ngikutin dari sini ya. Tuh. Oke, jarak 2 titik dalam ruang dirumuskan dengan rumus ini. Kalau ada titik misalkan X1Y, untuk A-nya ada X1, Y1, Z1, B-nya juga sama, ada X2, Y2, Z2. Cara mencari jaraknya adalah tinggal mengurangkan X dengan X dikuadratkan, lalu Y dengan Y dikuadratkan, Z dengan Z dikuadratkan. Tapi ingat kalau untuk AB berarti jaraknya B min A. Yang B dulu dikurang A. Yang X-nya terus ini juga sama, B yang Y-nya dikurang dengan AY-nya. Z-nya pun juga sama seperti itu, dikuadratkan, jumlahkan, lalu akarkan. Dan contohnya, tentukanlah jarak titik-titik berikut. A 2,3,5 dan B min 2,5,4. Yang nomor 2 C 1,5,3 dan D-nya 3,4, min 3. Kita jawab yang AB tadi berarti X2-nya min 2 dikurang 2, lalu Y-nya juga sama langkahnya, maka akan dapat jarak A ke B adalah akar 21. Dan untuk nomor 2, jarak C ke D adalah akar 121 atau sama dengan 11. Nah, faktor basis IJK. Setiap vektor di dalam ruang dimensi 3 atau R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor basis IJK. Misalnya kalau ada faktor yang tadi kayak tadi 1,2,3 misalkan ya, atau V1, V2, V3. Ini kalau kita ubah ke IJK menjadi seperti ini, yaitu VI dan plus V2J plus V3K. Tetap harus ada tanda vektornya di atas untuk IJK-nya. Contohnya ada vektor A 3,2,1, ini kan berarti X, Y, Z ya. Kita harus ditulis ke IJK, berarti jadi 3I, 2J, 1K, bukan 3X, 2Y, atau 1Z itu bukan. Karena ini kan namanya titik, sebuah titik, dan ini dalam bentuk basis vektornya gitu. Jadi harus pakai IJK. Nomor 2, jika A 3,54 dan B 2,3,5, maka vektor AB dapat ditulis seperti yang tadi saya bilang, berarti B min A dulu. Untuk A, B berarti B min A. Jadi dikuranginya dari B dulu. 2 kurang 3, 3 kurang 5, 5 kurang 4. Jangan sampai terbalik ya, nanti beda pengertian dan hasilnya. Maka didapat min I min 2J plus K. Operasi vektor di R pangkat 3 itu ada 3 ya, seperti kemarin yang di vektor di R pangkat 2 ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Namun untuk perkaliannya ada 2. Ada perkalian vektor dengan skalar dan juga ada perkalian 2 vektor. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama saya akan jelaskan penjumlahan vektor. Kalau penjumlahan seperti biasa hanya dijumlahkan saja. Dan letaknya juga harus sama. Jadi A1 ditambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Jangan diacak, maksudnya jangan A1 dengan B3, itu A2 nya dengan B1 misalkan. Jangan, jadi harus sama letak posisinya. Kayak contoh soalnya, jika A nya 4, 3, min 1 dan vektor B nya 2, 1, 5, maka kalau dijumlahkan berarti kan 4 tambah 2, 6, 3 tambah 1, 4, min 1 tambah 5, 4. Itu posisinya harus sama. Nah, kalau bentuknya dalam bentuk IJK, tetap I dengan I, J dengan J, K dengan K yang dijumlahkan. Berarti 2I tambah 3I jadi 5I, J dikurang 5J berarti min 4J, 4K ditambah K berarti 5K.
Lalu juga sama ini ya, kalau tentukan A plus B sama aja, berarti I tambah 2I 3I, 2J tambah 3J 5J, 4K tambah K 5K. Nah, untuk pengurangannya pun sama, letaknya harus sama, beda hanya tanda kurang saja ya, tadi tambah. Contoh soal, jika A-nya 671, B-nya 321, maka hasil pengurangannya adalah 6 kurang 3, jadinya 3, 7 kurang 25, 1 kurang 1, 0. Yang ini pun sama, 2 kurang 3, jadi min 1I atau min I, J kurang 5J, jadinya plus 6, karena min ketemu min. Ya, dikurang ketemu tanda min dari 5 gitu, jadi plus jumlahnya, jadi berubah plus. 4 tambah 4 dikurang K kurang plus 1 kan ya, jadi 4 kurang 1 yaitu 3K. Jadi jangan sampai lupa ada tanda min dari soalnya, dan juga ketemu kurang dari rumusnya. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar itu kemarin saya sudah jelaskan di video yang vektor R2. Skalar itu adalah berupa angka atau konstanta. Jadi kalau ada vektor A dikalikan dengan K, ya tinggal kalikan masing-masing. Contohnya, jika A-nya 34 min 1, maka 2A-nya berarti semuanya kita kalikan 2. Akan didapat 6, 8, dan min 2. Jika B 1569 dan C-nya 523, maka B-nya ini adalah 3 kali dari C-nya, ya kan? 5 kali 3, 15, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Berarti B sama dengan 3 C-nya atau 3 kali C-nya. Nah, jika C-nya 2I tambah J tambah 4K, maka kalau 2C, berarti semuanya kita kalikan 2. 2 kali 2, 4, J kali 2, 2J, 4K kali 2, 8K. Nah, untuk perkalian dua vektor sama rumusnya seperti yang kemarin, yang vektor di R pangkat 2 adalah rumus tetap sama. Kalau A kali B berarti panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali besar sudut yang dibentuk dari kedua vektornya. Contoh soal, tuliskan besar sudut antara vektor A min I plus J. Di sini nggak ada K-nya ya, berarti K-nya 0. Nih, saya langsung ubah ke 0. B-nya I min 2J plus 2K, berarti kan min I, berarti min 1, plus J berarti 1. Karena K-nya nggak ada, berarti 0. I berarti 1, min 2J berarti min 2, 2K berarti 2. Kita cari, kita langsung cari A kali B-nya. Karena ditanyain A kali B, ini kan ditanyakan adalah besar sudut, berarti kita cuman sudut kan ini cos theta. Berarti kalau ditanyain cos theta, A kali B per panjang A dikali per panjang B-nya. Nah, untuk perkalian cuman kalikan aja min 1 kali 1, lalu 1 kali min 2, 0 kali 2. Tuh, lalu panjangnya masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, diakarkan. Jadi min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, lalu akarkan. Itu maka didapat cos theta-nya min setengah akar 2. Theta yang hasilnya min setengah akar 2 itu kan sebenarnya ada 2 ya, ada di 135 derajat sama di 225 derajat. Tapi kita pakai sudut yang terkecil gitu. Maka theta-nya adalah 135 derajat. Titik-titik segaris. Jika titik A, B, dan C segaris, maka ada kedua ketentuan. Yang pertama, vektor A, B, dan AC kemungkinannya searah atau berlawanan arah. Dengan demikian akan terdapat sebuah bilangan F. Sehingga AC sama dengan M kali AB. Jadi ada bilangan M-nya, berapa kalinya, kayak yang tadi soal tadi ya. Lalu yang ketentuan kedua, jika B berada di antara A dan C, maka A tambah B ditambah B tambah C sama dengan ditambah BC sama dengan AC. Dan atau pakai panjangnya juga sama. Langsung saja kita ke contoh soalnya.
Selidiki apakah titik A, B, dan C ini segaris. Berarti kan tadi ketentuannya harus ada AB dan AC-nya ya. Kita cari AB itu B min A. Jadi jangan sampai salah, bukan A kurang B, tapi dibalik B min A. Berarti 4 kurang 2, 2. 5 kurang 2, 3. 6 kurang 5, 1. Nah, untuk A min AC berarti C min A. 6 kurang 2, 4. 8 kurang 2, 6. 7 kurang 5, 2. Nah, kalau dilihat dari sini ternyata AC itu adalah 2 kali dari AB, ya kan? 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Nah, terdapat sebuah bilangan M. Nih, yang tadi rumus ketentuan pertama, AC sama dengan M, A, B. M-nya ini adalah 2. Nah, berarti bisa dikatakan A, B, dan C ini segaris. Yang nomor 2, diketahui titik A, titik B, dan titik C. Tentukanlah nilai X dan Y supaya titik A, B, dan C ini segaris. Kita cari tetap masing-masing B kurang A ya. Berarti 3 kurang 6 min 3. 4 dikurang min 2. Berarti jadinya 6 karena min ketemu kurang jadi plus. 6 dikurang min 6 juga jadi nambah jadi 12. Lalu X dikurang 6. Y dikurang min 2, dikurang min, maka jadi berubah plus. 2 dikurang min 6, jadi makanya 8, jadi nambah. Tadi ketentuannya AC sama dengan M kali AB. Jadi kalau AC-nya sudah dapat nih, MAB ini kan kalau kita kalikan jadinya min 3M, 6M, 12M. Berarti X min 6 ini sama dengan min 3M, Y plus 2-nya sama dengan 6M. Lalu 8 sama dengan 12M. Kita cari dulu yang sudah ada, yang kita bisa cari M-nya dulu ya. 8 sama dengan 12M. Maka dapat M-nya adalah 2/3. Lalu kita masukkan ke masing-masing ini. X min 6 min 3 kali M-nya 2/3. Akan didapat X-nya 4 dan juga Y-nya 2. Tuh. Oke, untuk perbandingan vektor. Jika P berada di antara titik A, titik A dan titik B, dengan AP banding PB sama dengan M banding N, dan kita misalkan A besar itu jadi vektor A kecil, dan B besar jadi vektor B kecil, dan juga ada vektor P, berturut menyatakan vektor posisi A, B, dan P ya, maka perbandingannya seperti ini. Atau ini. Tuh, jadi untuk masing-masing cari titik P-nya lah. X, Y, Z ini tinggal dikalikan dengan X-nya atau Y-nya atau Z-nya untuk itu. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, misalkan A, B, dan P berturut-turut adalah vektor posisi dari titik A, B, dan P. Jika titik A dan B-nya sudah diketahui di sini, dan P ini terletak di antara A dan B dengan AP banding PB yaitu 2/3. Tentukan koordinat titik P-nya. Ini tinggal kita masukkan. Gitu. Berarti kan kalau AP PB tadi kan M banding N ya. Di sini ini M, ini N. Berarti M-nya dengan B, N-nya dengan A. Gitu. Maka di sini kan tadi M dengan B, N dengan A. Tinggal masukkan. Berarti 2 selalu dengan titik B, angka 2 selalu dengan titik B, mau yang X, Y, atau Z-nya, tetap semua dipakai. Lalu 3 dengan titik A, itu maka 2 kali 1 tambah 3 kali 6 per 2 tambah 3, jumlah dari perbandingannya. Akan didapat titik P-nya adalah 4,7,3. Misal titik P terletak di antara titik A 3,5,7 dan titik B-nya juga sudah ada. Perbandingannya adalah 5/2. Berarti 5 ini dikalikan dengan semua titik B, ya kan? 2 dikalikan dengan semua titik A. Tuh, berarti 5 kali 6. Ini kan 6 itu titik B ya, yang X-nya. Lalu 2 kali titik X yang A-nya adalah 3. Dibagi 5 tambah
2. Maka akan didapat titik P-nya adalah 36/7, min 10,7, dan min 41,7, X, Y, Z. Misal titik P terletak pada perpanjangan AB dengan perbandingannya seperti ini, 5 banding min 3. A dan B nya sudah diketahui, lalu tanyakan P. Sama seperti yang tadi ya. Tapi karena di sini N-nya min 3, jadi jangan lupa plusnya jadi min juga, karena ketemu plus ketemu min jadi min. Gitu. Jangan sampai salah. Yang bawahnya pun juga sama. 5 tambah min 3 atau 5 kurang 3. Akan didapat titik P-nya 9, min setengah, 6. Vektor yang saling tegak lurus. Misalkan ada vektor A dan vektor B. Jika A dan B tegak lurus, maka hasil perkaliannya adalah 0. Tuh. Kenapa bisa 0? Tuh, jadi karena tegak lurus itu kan 90 derajat ya. Kalau yang namanya tegak lurus itu 90 derajat. Rumus A kali B kan tadinya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90. Cos 90 itu kan 0. Berarti kalau panjang A dikali panjang B dikali 0 adalah 0. Gitu. Jadi dapat dari 0 dari situ. Oke, contoh soal diketahui vektor A-nya 2i min j min plus k dan vektor B-nya min i plus j plus min k. Tentukan vektor V yang panjangnya 1 dan tegak lurus vektor A dan B. Kita misalkan V-nya itu masih dalam bentuk X, Y, J plus Z, K ya, karena kita belum tahu nih angka di sininya berapa. Dia vektor V ini selalu saling tegak lurus dengan A dengan B. Berarti kalau dikalikan hasilnya akan 0. X dikali 2, 2X. Y dikali min 1 jadi min Y. Z dikali 1 jadi Z, sama dengan 0. Yang B juga sama. X dikali min 1 min X. Y dikali plus 1, di sini ada 1 jadi plus Y. Z dikali min 1 jadinya min Z, sama dengan 0. Nah, ada dua persamaan ya kan. Nah, lalu ada panjang vektor V-nya 1. Jadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Ruas kiri dan kanan sama-sama kita kuadratkan. Berarti akarnya hilang, 1 dikuadratkan jadi 1. Nah, tadi persamaan 1 dan 2 langsung kita eliminasi saja. Kita jumlahkan. Plus Z ditambah min Z akan hilang atau habis ya, jadinya 0. Jadi ini akan hilang karena ditambah. Ini pun juga sama. Gitu. Maka 2X tambah min X jadinya X. Berarti X-nya 0. Lalu kita substitusikan, bebas mau ke persamaan 1 tadi atau persamaan 2. Di sini saya ambil persamaan 1, berarti 2 kali 0 dikurangi Y tambah Z sama dengan 0. Maka min Y plus Z sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan Y. Baru kedua ini kita substitusikan ke persamaan 3. X-nya ganti 0, Y-nya tetap, terus tadi Z itu sama dengan Y, berarti Z-nya kita ganti Y. Y kuadrat tambah Y kuadrat 2Y kuadrat. Berarti Y kuadratnya jadi setengah. Maka kalau diakarkan ada plus setengah akar 2. Setengah. Ini kalau Y diakarkan kan jadinya 1/2 ya, atau 1 akar 1. Akar 1 kan 1, akar 2 akar 2. Kan tidak boleh ada akar, pakai plus minus ya, di sini plus minus. Karena tidak boleh ada akar, berarti kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Maka dapatnya setengah akar 2 plus minus. Itu dapat dari mana setengah akar 2? Dari situ. Oke, dengan demikian vektor V-nya kita masukkan yang plus dengan yang min. Tadi kan Z sama dengan, tadi kan di situ ketentuannya X-nya 0 ya. X-nya 0, terus Y sama dengan Z ya, yaitu sama-sama plus minus setengah akar 2, ya kan? Lalu tadi V-nya itu adalah XI, ya kan? XI plus YZ plus ZK, ya kan? Itu jadi X-nya kita ganti 0, karena X-nya 0 berarti X-nya sini nggak ada yang I-nya, hanya J dan K.
YZ-nya. Kalau Y-nya setengah akar 2, Z-nya pun setengah akar 2 gitu. Kalau Y-nya min setengah akar 2, Z-nya pun min setengah akar 2. Jadi ada 2 V. Oke, proyeksi suatu vektor pada vektor lain ada 2 ya. Ada proyeksi skalar ortogonal dan ada proyeksi vektor ortogonal. Bedanya, kalau dari rumus, yang namanya proyeksi skalar, dia akan menghasilkan suatu bilangan skalar atau konstanta. Tapi ketika proyeksi vektor, dia juga akan menghasilkan suatu vektor lagi, ada suatu titik lagi gitu. Rumusnya juga cuman bedanya, ini yang bawahnya penyebutnya dikuadratkan kembali dikali B. Ini A pada B, berarti yang bawahnya B ya. Kalau B pada A, yang di bawahnya A. Di sini juga dikalikan dengan A, itu bedanya. Nanti kita ke contoh soal. Oke, contoh soal nomor pertama, misal diketahui vektor A dan vektor B dengan panjang A-nya 4, panjang B-nya 5, dan sudut yang dibentuk 150 derajat. Tentukanlah fraksi skalar vektor A dan vektor B. Oke, tadi rumusnya kan ini ya. Tapi karena ada sudut seperti ini, mah ada panjang titik vektor A dan B-nya titiknya kita tidak diketahui. Berarti kita kembali lagi rumus yang awal nih. Kalau A kali B itu adalah panjang A kali panjang B dikali cos theta. Nah, B-nya ini kan bisa kita coret ya. Nih, karena nanti akan sama gitu, maka langsung saja panjang vektor A dikali cos theta. Berarti 4 dikali cos 150. Maka akan dihasilkan 2 akar 3. Cos 150 berarti dia seharusnya min ya, min setengah akar 3 ya. Oke, maaf di sini ada kesalahan. Cos 150 itu minus setengah akar 3. Berarti hasilnya akan min 2 akar 3. Oke, nomor 2, tentukan panjang vektor hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, di sini kalau sudah diketahui ada titik A dan B-nya ini, vektor A, vektor B-nya, A kali B, jadi tinggal seperti tadi perkalian 3 kali 3, ya kan? Lalu 2 dikalikan dengan min 2, 5 dikalikan dengan 6. Itu masing-masing. Panjang B berarti yang ini dikuadratkan saja masing-masing. 3 kuadrat min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, lalu nanti akarkan. Maka panjang vektor hasil proyeksi vektornya atau panjang proyeksi skalarnya adalah 5 gitu. Lalu tentukan proyeksi vektor ortogonal. Berarti dia akan karena vektor ortogonal harus menghasilkan IJK lagi gitu. Rumusnya tetap sama, 3 kali 2 min 2 kali min 1, 1 kali 4. Lalu yang B-nya di masing-masing dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan diakarkan kan, tapi karena rumusnya ada kuadrat lagi, berarti akar ketemu kuadrat hilang akarnya. Maka jadi 21 saja. 12 per 21 dikalikan lagi dengan vektor B-nya. Maka vektor C-nya, kita misalkan C lah yang ditanyakan, atau proyeksi vektornya adalah 8 per 7I min 4 per 7J plus 16 per 7K. Nomor 4, diketahui panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B vektor B-nya 2I plus 2J plus K, dan sudut yang dibentuknya 60 derajat. Tentukan proyeksi vektor ortogonal pada vektor A pada vektor B. Nah, tadi kan kalau A kali B kita ke rumus yang awal nih, perkalian vektor. Gitu. Berarti panjang A, panjang vektor B. Di sini panjang vektor B-nya belum diketahui, kita cari dulu. Oh ya, tapi karena di sini ada panjang vektor B ketemu panjang vektor B dikuadratkan, berarti ini bisa kita hilangkan. B dibagi dengan B, kuadrat itu kan B kali B ya. Gitu, maka di bawahnya tinggal B. Tetap harus cari panjang vektor B-nya. Didapat panjang vektor B-nya 3. Cos 60 itu adalah cos ya kan setengah. Berarti 4 dikali setengah itu 2, berarti 2 per 3 dikalikan lagi dengan vektor B, maka
Proyeksi vektor ortogonal adalah 4/3i tambah 4/3j tambah 2/3k. Nomor 5, diketahui vektor A dan vektor B, tentukanlah proyeksi skalar A pada B, proyeksi skalar B pada A, proyeksi vektor A pada B. Saya cari dulu ya, kalau A kali B berarti kan B kali A. Saya nyari masing-masing dulu. Saya kalikan masing-masing, 2 kali 2 min 1 kali 2, 1 kali 1 terus sama dengan 3. Ini sama aja dengan sifat asosiatif ya, A kali B sama dengan B kali A. Lalu saya cari panjang masing-masingnya. Untuk panjang vektor A akan didapat akar 6, panjang vektor B dapat 3, karena kan 2 kuadrat 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Nah, akar 9 itu 3. Oke, barulah kita cari masing-masing skalar A pada B, berarti yang di bawahnya adalah B. A kali B 3 dibanding dengan panjang vektor B nya 3, maka 1. Kalau B pada A, ini mau dibalik bebas atau enggak juga nggak apa-apa, tapi yang di bawahnya adalah yang A, karena terakhirnya pada A gitu. Jadi 3 per akar 6. Kita rasionalkan 3 per akar 6, kan nggak boleh ada akar di bawah ya, di akar penyebut ya. Berarti kan akar 6, kita kali akar 6 per akar 6. Berarti 3 akar 6 per 6, maka sama aja 3 per 6 itu adalah setengah. Jadi setengah akar 6. Tuh. Dan C-nya A kali B berarti 3 per panjang B dikuadratkan, berarti 3 per 9 dikalikan lagi dengan vektor B. Maka didapat proyeksi vektor A pada B-nya 2 per 3i tambah 2 per 3j tambah 1/3k. Itu. Karena 3 per 9 diperkecil jadi 1 per 3. Nomor 6, tentukanlah proyeksi skalar dan proyeksi vektor, berarti dua-duanya ya. Ini berarti A kali B kita cari, akan didapat 6. Dan tadi juga sama kan, A kali B nya ya kan 18 per 3, tapi panjang B nya karena ini 3, berarti 3 dikalikan 3 lagi 9, 18 per 9 dikali dengan vektor B, maka didapat proyeksi vektornya 4,2, min 4. Oke, terima kasih. Demikian tujuh saya tentang vektor di dimensi 3 atau R pangkat 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.